Shalom, Shalom, shalom. shalom, Ada sukacita, amin, ada kemenangan. amin, Kita percaya bahwa hari ini kita akan mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Sebab kita akan masuk dalam ibadah di mana kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Dan kami percaya urapan Tuhan akan saudara juga rasakan seperti yang kami rasakan di tempat ini. Sekalipun saat ini kita berbeda jarak dan waktu, tapi kami percaya hadirat Tuhan tetap sama dimanapun kita berada. Amin. amin. Mari sebelumnya kita berdoa di hadapan Tuhan. Kita meminta urapan daripada Tuhan. Kita meminta kekudusan yang daripada Tuhan. Haleluya. Bapak, kami mengucapkan syukur minggu hari ini kami bisa beribadah. Itu semua kasih karunia yang daripada Engkau Tuhan. Bukan karena sekedar rutinitas kami beribadah, tapi inilah kami Tuhan. Kami rindu bersekutu dengan Engkau Tuhan. Sekalipun kami berbeda ruang dan waktu, berbeda jarak Tuhan, tapi kami juga percaya Tuhan, hadirat-Mu yang mempersatukan setiap kami. Biarlah Engkau menguduskan setiap kami Tuhan, yang hendak masuk dalam ibadah ini Tuhan. Kami juga percaya Tuhan, urapan yang daripada Roh Kudus mengurapi setiap kami, memberikan setiap kami kemampuan untuk memberikan yang terbaik kepada Engkau Yesus. Kami bawa persembahan korban syukur ini di hadapan-Mu Tuhan. Kami memuji Engkau dengan segenap hati kami Tuhan. Kami bersuka cita Tuhan, karena hari ini adalah hari yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau yang memimpin ibadah ini awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami percaya kuasa Roh Kudus bekerja sepenuhnya atas setiap kami. Kami juga percaya kuasa kesembuhan itu kami alami, kuasa damai sejahtera itu kami alami, sebab kami punya Allah yang lebih dari segala apapun juga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami masuk dalam ibadah ini dengan ucapan syukur di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. For the Lord Almighty reigns. Hallelujah. Hallelujah. For the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amen.
Let's sing together to Lord. For the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. Hallelujah. For the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, you are holy, Lord. You are holy, Lord. Are you, Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? What is the Lamb? Holy, are you, Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy are you, Lord God Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy are you, Lord God Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? Amen. Oh, you are holy, Lord. You are holy, Lord. And we worship you. And we worship you. You are holy, God. We worship you. We worship you with all of my heart. We worship you, Jesus. You are holy, Lord. You are holy, Lord. Engkau kudus, Engkau kudus ya Tuhan. Kami sembah Kau, kami sembah Kau. Engkau kudus Tuhan, Engkau kudus Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu. Kudus, kuduslah Kau Tuhan. Engkaulah Allah, Engkau yang layak ditinggikan. Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
Biarlah segala yang bernafas memuji-muji-Mu Engkau Tuhan. Nama-Mu besar, Nama-Mu agung, Engkau mulia. Haleluya. Haleluya. Engkau kudus Tuhan, Engkaulah yang kami sembah, Engkau Tuhan. Nama-Mu yang sungguh agung, Nama-Mu yang sungguh mulia, tiada taranya. Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amin. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan kita yang luar biasa. Kau yang kudus Tuhan, haleluya. Syukur padamu, Bapa, Bapa. Ku sembah sujud kepadamu, Bapa. Syukur padamu, Bapa, Bapa. Ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu, Bapa. Ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidup
setiamu, rahmatmu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihimu. Mari sembah Tuhan, panggil Dia. Bapa, Bapa, tunaikan syukur padamu. Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepada. Mari semua Tuhan lebih sungguh katakan, Bapa, Bapa, tunaikan syukur padamu. Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus namamu, Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihimu. Sungguh besar dan kudus namamu, Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi. Sungguh besar dan kudus namamu, Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihimu. Bapa, kami mengasihi. Bapa, ku mengasihimu. Engkau hatiku, ku pandang kekudusanmu. Satu sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Satu sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari sembah Tuhan lebih sungguh bersama saya katakan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Lebih lagi katakan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta
pujian, Tuhan Kau hatiku. Ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Lebih lagi katakan, ku angkat hatiku, ya Tuhan, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari sembah Dia jemaat Tuhan. Oh, saat sembah Kau, Roh-Mu bekerja, saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja. Curahkanlah kuasa-Mu atas kami, penuhi kami, ku bawa hatiku, ku bawa hidupku, senam jiwa, senam kekuatan menyembah-Mu, meninggikan Engkau selamanya. Yang ku sembah, curahkan kuasa-Mu Tuhan. Kami buka hati kami, penuhi kami, puaskan kami, penuhi dengan Roh Tuhan. Kami undang hadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Kuasa-Mu bekerja, kuasa-Mu sanggup memulihkan kami Tuhan. Kuasa-Mu sanggup memberikan kami kelegaan. Sebab kami tahu kuasa-Mu adalah kuasa yang sempurna, tidak terbatas Tuhan. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tetap sama. Sebab itu kami percaya, kami bangga punya Allah seperti-Mu Tuhan Yesus. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Setiap kami yang sakit Tuhan, Kau menyembuhkan. Setiap kami yang letih, lesu dan berbeban berat, Kau memberikan kelegaan bagi setiap kami.
bangga punya Bapa seperti Engkau. Bapa yang selalu ada di dalam setiap musim kehidupan kami. Bapa yang tak pernah meninggalkan kami. Bapa yang selalu memberikan penghiburan atas setiap kami. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa pelihara. Mari katakan Dia baik, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Ajari kami lebih dalam mengerti kebenaran firman-Mu.
Dan ajari kami mendengarkan firman untuk dipraktekkan di dalam hidup kami. Karena di dalam kitab Yohanes dikatakan, firman itu adalah Allah, Allah adalah firman. Ajari kami untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Ampuni kami, kerap kali kami tidak mengerti, kerap kali kami melakukan apa yang bukan kehendak-Mu, melainkan kehendakan diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan. Bajak tanah hati kami, agar setiap firman yang ditaburkan akan bertumbuh berbuah 30 kali lipat ganda, 60 kali lipat ganda, bahkan 100 kali lipat ganda. Ampuni kami Tuhan. Kami sering mengandalkan kekuatan kami sendiri. Dan firman mengatakan, terkutuklah engkau jika engkau mengandalkan kekuatanmu sendiri. Andalkan Tuhan. Tuhan akan memegang tangan kananmu. Dia akan meratakan semua gunung-gunung persoalanmu. Engkau dirancang, engkau diciptakan menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Nama Tuhan dipermuliakan. Mari yang siap mendengarkan firman Allah, bersama saya katakan amin. Shalom. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Katakan dengan sebelahmu, masa depanmu cerah dan penuh harapan. Engkau diciptakan menjadi pemenang. Engkau naik-naik, tidak turun. Engkau jadi kepala, bukan ekor. Apa yang kau kerjakan pasti berhasil dan beruntung. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara. Pada hari ini saya akan membawakan kebenaran firman dengan tema bersekutu dengan Bapa, yaitu Yesus, Raja Damai. Sorry, dalam kehidupan kita Tuhan mengajar banyak sekali ajaran-ajaran yang luar biasa dahsyatnya. Ada firman mengatakan, jika engkau dalam aku dalam engkau, minta apa saja pasti dikabulkan. Ini bukan slogan, ini adalah firman. Di dalam kitab Yohanes pasal yang pertama dikatakan, firman itu adalah Allah, Allah itu adalah firman. Maka dari itu banyak orang Kristen yang sering mengeluh kepada saya ini orang gagal, saya doa tidak pernah didengar, saya doa tidak pernah dijawab. Saudara, Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang hidup. Tuhan yang senantiasa mau menjadi Bapa, yang Allah yang begitu besar, yang begitu serba maha suci, maha kudus, maha kasih. Dan Dia mau menjadi Bapa bagi saudara dan saya. Itu bicara tentang hubungan. Itu bicara tentang relationship. Hubungan antara bapa dengan anak. Tidak ada seorang bapa yang normal, anaknya minta roti diberi ular. Itu firman. Dan Tuhan mengajarkan kasih bapa itu adalah kasih ilahi. Banyak orang Kristen yang mengatakan bahwa aku adalah orang yang dijauhi oleh Allah, dijauhi oleh Tuhan. Saudara, banyak kesalahpahaman bahwa Allah itu Dia sebagai Bapa, Dia mau mendidik saudara. Kalau hari ini saudara berdoa, saudara minta hari ini juga terjawab, saudara bukan menjadi anak yang dicintai. Kalau saudara minta atau anak saudara minta, hari ini aku minta sepeda motor. Hari ini saudara, bapaknya langsung menyediakan sepeda motor. Bapak yang semacam ini bukan bapak yang punya kasih. Bapak yang kita sembah itu bapak yang mempunyai karakter ilahi. Dia mengajar anak-anaknya supaya anaknya mengandalkan Dia tetapi mempunyai integritas.
supaya mempunyai integritas, yang mempunyai kejujuran, yang mempunyai kesetiaan, yang mempunyai ketaatan, yang mempunyai ketekunan. Itu kerinduan Bapa supaya dia menjadikan anaknya untuk menghadapi badai dan dia menjadi pemenang. Saudara dan saya didesain oleh Allah supaya menjadi pemenang. Saudara bukan menjadi orang yang kalah. You are not created as a loser. Kamu tidak diciptakan menjadi orang yang kalah, tetapi engkau diciptakan menjadi pemenang. Desain yang Tuhan berikan yaitu desain pemenang. Untuk menjadi pemenang membutuhkan sebuah proses. Maka dari itu, proses itu harus diajari oleh Bapa secara pribadi. Saudara perlu bangga Allah yang mau jadi Bapa mengajar saudara secara pribadi. Rancangannya adalah rancangan supaya saudara masuk di satu area, yaitu area pembentukan karakter saudara. Maka dari itu dia katakan, aku menjadi Bapa, aku akan jadikan engkau pemenang. Saudara, untuk menjadi pemenang, saudara butuh Yesus. Dan Alkitab mengatakan Yesus itu siapa? Dia adalah Allah. Selain Allah dia juga sebagai Bapa. Selain Bapa dia juga menjadi sahabat. Selain sahabat dia adalah pencipta langit dan bumi. Di dalam kitab Yesaya pasal 9 ayat 5. Ayat ini sering kita dengar pada waktu hari Natal. Tetapi minggu lalu saya berdoa, saya minta Tuhan apa yang harus saya sampaikan kepada jemaat. Untuk menghadapi tahun 2023 ini, tahun yang sepertinya baik-baik saja. Tetapi kalau kita di dalam doa, kita bisa merasakan di atas ada gemuruh, saudara. Ada spiritual warfare. Ada peperangan rohani antara hamba-hamba Tuhan dengan si penghulu di udara. Saudara bisa bayangkan kami seluruh hamba Tuhan di tempat ini. Kami berdoa 24 jam, berganti-gantian berdoa untuk melawan penghulu-penghulu di udara yang intimidasi setiap saudara dan saya dengan sakit penyakit, dengan krisis ekonomi, dengan persoalan rumah tangga, dan lain-lain. Nah, ayat yang ini yang saya terima dari Tuhan, dan dia menggerakkan saya untuk menyampaikan kepada saudara. Dikatakan sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Siapakah yang dimaksud? Yaitu Yesus. Yesus dilahirkan untuk saudara dan saya. Dan siapa gerangannya Yesus? Yesus adalah Allah yang mau menjelma sebagai manusia, mempunyai misi keselamatan, dan dia dilahirkan untuk saudara dan saya. Dan proses kelahirannya adalah proses yang suci, tanpa melalui sebuah persetubuhan, tapi dia lahir oleh karena Roh Kudus. Dan seorang putra telah diberi untuk kita. Kita itu bicara pribadi. Saudara dan saya, kalau saudara mengerti Tuhan yang menjelma sebagai manusia, dia lahir untuk saudara pribadi. Kalau saudara tidak bangga, kalau saudara tidak mengapresiasi, saudara tidak punya hati nurani. Mengapa saya katakan tidak punya hati nurani? Kita ini bukan siapa-siapa. Kita itu manusia hina fana. Kita adalah manusia yang penuh dengan dosa.
Allah yang begitu kudus, begitu suci. Dia menciptakan langit dan bumi dan seisinya termasuk saudara dan saya. Dia melihat manusia yang cenderung melakukan dosa dan upah dosa itu maut. Maka dia karena kasihnya lahir untuk saudara pribadi. Di dalam perjalanan pelayanan Yesus, 3,5 tahun dia melayani, dia mendemonstrasikan bahwa manusia yang di bumi ini dan juga sebagai Allah di bumi ini. Dia tumpang tangan orang mati bangkit. Tidak ada sedahsyat nabi-nabi yang sedahsyat dia. Dia bukan nabi, dia Allah. Orang sakit lepra disembuhkan. Dan selama 3,5 tahun dia mendemonstrasikan terjadi badai. Dia di atas perahu, dia didik murid-muridnya supaya murid-muridnya mengandalkan Tuhan. Tetapi murid-murid itu tidak kenal secara pribadi bahwa Yesus itu adalah Allah. Pada waktu dia masuk di dalam perahu, Yesus tertidur di perahu. Bukan dia tertidur, tetapi dia sengaja tidur untuk mendidik, mengajar sebagai bapa kepada anak. Di dalam perjalanan, tiba-tiba badai itu menerpa. Inilah gambaran kehidupan manusia. Kita kerap kali enak-enak tenang menikmati danau dengan angin yang sepoi-sepoi. Dan itulah gambaran di dalam kehidupan rumah tangga. Kita menikmati ketenangan. Tiba-tiba ketenangan dan kedamaian kita nikmati itu dirampas oleh badai. Dan badai itu menerpa secara tiba-tiba. Dan Yesus mendemonstrasikan dia tidur dan dia biarkan murid-muridnya untuk mencari jalan keluar yang benar. Ternyata saudara, dia mencari jalan dengan kekuatannya sendiri. Dia membuang air yang masuk ke perahu. Dia menurunkan layar dari atas ke bawah. Dan dia mencari jalan keluar. Dan dia memegang kemudi. Dia belok ke kanan, mungkin belok ke kiri. Supaya menghindari badai. Tetapi semuanya sia-sia. Inilah gambaran kehidupan kita di dalam rumah tangga kita. Kerap kali kita merasakan. Kerap kali kita di dalam kehidupan ini, kita merasakan, kita sanggup, kita bisa. Dan kalau ada halangan, kita cari jalan pintas. Dan di akhirnya dengan keletihan dan kelesuan. Tuhan mengatakan, jangan takut. Bagi siapa yang berbeban berat, marilah datang kepadaku. Kuk yang ada padamu, berikan padaku. Dan aku ganti dengan kuk yang dari aku. Dan kuk yang daripadaku. Itu enak dan nyaman. Artinya Tuhan mengajar kita supaya kita mengandalkan Tuhan. Kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Bagaimana caranya kita mengandalkan Tuhan? Hanya satu saja, berdoa dengan benar. Di dalam kitab Yakobus dikatakan, hendaknya engkau saling mengaku dosa, doa orang benar dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudara, Tuhan tidak ngomong berdoa dengan sungguh-sungguh. Saudara tidak bisa berdoa dengan sungguh-sungguh kalau ada hambatannya, dosa. Dosa itu bisa banyak macam, saudara. Dosa itu dari lidah kita. Lidah kita bisa mengucapkan kata-kata yang seperti pisau melukai hati orang. Lidah itu bisa memfitnah.
Lidah itu bisa menggosipkan orang. Lidah itu bisa menyakiti orang. Tapi lidah juga bisa memuji. Itu adalah pilihan apakah saudara mau mengundangkan atau menggunakan konsep yang Tuhan ajarkan. Melalui doa, melalui pujian, melalui penyembahan. Dengan hati yang murni. Hadiratnya merestorasi setiap saudara. Maka pada waktu si murid itu mereka merasa ketakutan dan mereka merasa kekhawatiran dan mereka merasakan mereka akan binasa. Banyak orang Kristen ini digambarkan seperti ini. Begitu ada masalah, dia selalu mengutuki dirinya sendiri. Aku akan mati. Aku sudah tidak punya masa depan. Aku sudah habis. Gara-gara orang itu. Gara-gara siapa? Kita cari kambing hitam. Tanpa kita sadari. Allah sedang mendidik saudara dan saya. Dia mendidik kita. Dia adalah seperti penjunan. Dia membentuk karakter kita. Karena di dalam kitab Yohanes pasal 15 dikatakan, engkau perlu dibersihkan. Engkau itu adalah ranting dan buahnya. Ranting itu dibersihkan. Supaya berbuah banyak. Sudah banyak orang Kristen yang tidak mau dibersihkan. Banyak orang Kristen yang tidak mau disucikan. Dengan apa? Ditegur. Supaya apa? Setiap teguran dan saudara terima dan saudara bertobat, saudara tinggalkan dosa itu saudara lakukan, hidup saudara akan berbeda. Berapa banyak kita tidak sadar. Maka pada waktu Yesus yang sedang tidur, murid sudah letih, sudah capek, gak tahu apa yang dia lakukan. Dia melihat, dia mencari kambing hitam lagi. Dia katakan, Tuhan, kita mau binasa. Artinya, Tuhan, kamu kok tidur? Saudara, sangat ironis. Panggil Tuhan, di perahu yang sama, dia akan katakan, kita binasa. Dia mendahului Tuhan. Perahu yang sama, ada Tuhan, dan dia katakan, dia mau binasa. Inilah gambaran kehidupan saudara dan saya. Kita sejak menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, dan dengan mulut mengaku Yesus adalah Tuhan. Dengan hati percaya, Yesus bangkit pada hari ketiga. Kita bertobat, manusia lama kita mati melalui pembaptisan, bangkit menjadi manusia baru. Detik itu saudara, saudara adalah milik kerajaan Allah. Seluruh aspek kehidupan saudara di tangan Tuhan. Dan Tuhan punya tanggung jawab untuk memberkati saudara, tetapi saudara harus mengikuti. Kalau saudara beli barang elektronik, saudara pasti dikasih buku manual. Kalau saudara beli handphone, mungkin sekarang yang jual itu sudah tidak mau ngajari lagi. Cukup dikasih buku manual, saudara baca sendiri. Demikian juga dalam kehidupan saudara. Tuhan sudah sediakan buku kehidupan, yaitu firman Allah yang di dalam Alkitab, dan saudara mau dekat dengan Tuhan, firman itu dikatakan, firman itu adalah Allah, Allah itu adalah firman. Kalau saudara mau dekat, saudara perlu baca firman. Firman yang saudara-saudara bacakan, dan saudara buka hati saudara, dan saudara mengakomodir firman dengan sikap yang benar.
Sikap yang benar adalah pada waktu saudara bacakan firman, dan firman itu menyentuh hati saudara yang harus saudara lakukan. Saudara akan berubah. Saudara akan menjadi manusia yang baru. Karena setiap firman akan mengubah jika saudara lakukan. Banyak orang Kristen yang hanya mendengarkan firman, dia tidak pernah melakukan. Yesus mengatakan, jika engkau mau jadi bijaksana, atau jika engkau mau menjadi orang yang bodoh, setiap firman yang engkau dengar jangan dilakukan, atau tidak dilakukan, maka engkau menjadi orang yang bodoh. Begitu firman itu digambarkan, yang tidak dilakukan digambarkan membangun rumah di atas pasir. Begitu ada badai, rumahnya roboh. Jika engkau mau menjadi orang yang bijaksana, engkau membangun rumah di atas batu. Bagaimana artinya? Apa artinya? Artinya Yesus mengatakan, jika engkau mendengarkan firman dan engkau lakukan, engkau itu sama membangun rumah di atas batu. Begitu ada badai, rumah itu tidak roboh. Berapa banyak suami istri yang dia peduli dengan firman, dan dia betul-betul mengaminkan setiap firman. Dan firman yang didengarkan dan dia lakukan, dia praktekkan. Dulu dia tidak bisa mengampuni. Firman itu mengatakan ampuni. Kalau engkau tidak bisa mengampuni kepada orang di sekitarmu, Bapa yang di surga tidak bisa mengampuni kamu. Dia praktekkan dalam hidupnya. Dia praktekkan kepada istrinya. Dan efek dominonya, istrinya mendapatkan sebuah kelepasan. Dia dapat kelepasan dan muncul kasih. Muncul kasih Bapa. Muncul kasih ilahi. Berapa banyak orang Kristen hanya mementingkan diri sendiri dan diakhiri dengan perceraian. Saudara, kasih yang Tuhan berikan, yang Tuhan ajarkan, kasih yang tanpa imbalan. Dan di dalam kitab Yesaya pasal 5 dikatakan, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Artinya kekuasaan, kedaulatan ada di bahunya Kristus. Saudara tidak perlu takut, tidak perlu khawatir bahwa Tuhan yang saudara sembah sangat berkuasa untuk seluruh aspek kehidupan saudara. Hanya masalahnya saudara minta segera atau doa saudara dikabulkan secara instan. Tetapi kalau saudara mengerti sebuah proses pembentukan, saudara akan bersedia menunggu waktunya Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin, saudara. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan,
tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Maka dari itu saudara tidak perlu mengeluh. Karena dia adalah master. Dia adalah Allah yang berdaulat. Dia tahu kalau saudara sedang dilatih, saudara dibentuk, dia tahu kekuatan saudara. Kekuatan yang pada saudara tidak akan melebihi dari pencobaan yang Tuhan berikan. Maka dari itu saudara tidak perlu cengeng, tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Karena kalau saudara mengerti esensi seorang bapa. Saudara, saya masih teringat di saat saya masih kecil belum bisa berenang. Bapak saya ada di tengah-tengah kolam yang sangat dalam. Dan saya tahu itu dalam sekali. Tapi bapak saya katakan, terjun. Saya tidak perlu mikir. Saya tidak perlu takut lagi. Karena saya punya bapak. Saya terjun walaupun saya tidak bisa berenang. Pada waktu saya jatuh di dalam air, bapak saya menopang saya. Demikian juga di dalam kehidupan saudara. Jangan pernah takut. Hadapi persoalan dengan konsepnya Tuhan. Apakah konsepnya Tuhan? Konsepnya Tuhan, setiap firman yang saudara dengar, lakukan melalui doa, melalui penyembahan yang benar. Saudara, setiap firman yang saudara lakukan dan saudara bawa dalam doa dan saudara berpuasa, saudara menyembah dengan roh dan kebenaran, hadiratnya akan hadir. Yang sakit pasti sembuh, yang mengalami krisis diberi hikmat, akan ada terobosan dan saudara menjadi pemenang. Dan di dalam firman itu dikatakan, dan namanya disebut orang. Dia disebut, kalau dia disebut dikasih predikat, pasti terbukti. Apa predikatnya? Yesus dikatakan penasehat yang ajaib. Bagaimana kita bisa mendapatkan penasehat ajaib? Bagaimana kita bisa dapat nasihat? Wong kita tidak pernah melihat wujudnya Tuhan. Saya kasih tahu sederhana. Tuhan, saudara tidak mampu melihat dia. Karena dia maha kudus. Tapi Tuhan bisa kita rasakan. Sekarang, saya percaya kalau saudara punya iman, saudara bisa rasakan. Dia ada di tengah-tengah saudara. Saya kasih analogi yang sederhana. Saudara di rumah atau di tempat ini, saudara bisa merasakan dinginnya AC. Setuju nggak? Tapi saudara tidak bisa lihat. Saudara tidak bisa melihat bentuknya hawa dingin ini. Tapi saudara bisa rasakan. Inilah gambaran saudara, di dalam kekristenan, setiap saudara melakukan kebenaran, karakter saudara diubah, hadiratnya hadir, saudara bisa rasakan. Saudara tidak bisa lihat, yes, tapi saudara bisa rasakan. Pada waktu saudara melepaskan pengampunan, hadiratnya hadir dalam hidup saudara. Saudara bisa melelehkan air mata. Dia adalah penasehat ajaib. Saudara, kalau saudara mendapatkan masalah, saudara mencari penasehat, saudara harus bayar. Ada argonya saudara, jam berapa, setengah jam berapa, seberapa menit, ada harga.
Tapi Yesus, penasihat ajaib, melalui doa. Karena Dia Allah yang mengasihi saudara terlebih dahulu. Di dalam pengajarannya Dia, yang paling esensi, yang paling utama, yang mana ditanyakan kepada murid Yesus. Dia katakan murid Yesus semuanya mencari jati diri. Dia katakan, Tuhan, yang paling utama, apa yang harus kita lakukan? Tuhan ngomong, kasihi Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan. Perhatikan, dengan segenap hati. Artinya hati yang murni, hati yang sudah terproses oleh firman, dan hati yang sudah disucikan. Pada waktu saudara menyembah Dia, saudara belum minta, Dia sediakan. Waktu saudara menyembah dengan hati yang suci, belum saudara mengucapkan, Dia kabulkan. Pada waktu saudara menyembah Dia, saudara belum minta nasihat, Dia berikan hikmat marifat pada saudara. Di dalam bisnis saudara, di dalam rumah tangga saudara, di dalam seluruh aspek hidup saudara. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tak berteluh menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Kaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Saudara, lirik ini luar biasa. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak berteluh menyembah Yesus, Tuhan Raja. Jadikan Dia Raja di dalam hidup saudara. Saudara, setiap kehidupan saudara yang dipimpin oleh Raja, saudara perlu taat. Saudara bukan taat untuk diperbudak, tapi saudara taat dan setia melakukan firman untuk diri saudara sendiri, meraih kuasa mujizat Tuhan. Saudara, berapa banyak di dalam hidup saya, kerap saya nggak punya jalan. Pada waktu saya divonis dokter bahwa jantung saya harus di bypass, saudara. Saya tidak tahu jalan keluar. Saya ingat Yesus itu adalah penasihat ajaib. Saya tanya dokter bilang harus. Dan saya ditakuti lagi. Kalau kamu tidak lakukan, kamu bisa mati. Saya ingat, mati hidup di tangan Tuhan. Amin. Saudara mau jadi orang sukses,
Tidak sukses itu pilihan saudara, tapi kalau saudara ngikuti jalan Tuhan, pasti sukses. Saya mendengarkan nasihat Tuhan yang ajaib. Jangan ke dokter. Tapi saya bukan anti dokter. Saya bukan ngajari saudara jangan ke dokter. Tapi ini kehidupan saya. Saya butuh nasihat Tuhan. Saya sembahyang, saya berpuasa, saya tanya dengan Tuhan. Tuhan, what are we going to do? Apa yang harus aku lakukan? Tuhan bilang, jangan ke dokter. Tahun 2010 saya berhenti ke dokter. Semua sekitar saya, orang dekat saya, istri almarhum dekat, ngomong jangan kamu gak ke dokter. Dia mengajak kakak saya, adik saya supaya mengarahkan saya ke dokter. Tapi iman saya mengatakan tidak. Bukan karena saya hebat, bukan karena saya kepala batu, gak bisa dibilang. Enggak, bukan itu saudara. Saya mendengarkan nasihat Tuhan. Berbentuk apa? Setiap firman yang dibaca dan firman itu bicara dalam hati saya katakan itu suara Tuhan. Sudah dokter punya target 2-3 tahun, mungkin saya endgame saudara. Sekarang sudah 13 tahun. Saya bisa lari. Mungkin kalau saya sama Pak Adi mungkin saya lebih menang. Karena kita ada penasehat ajaib. Allah perkasa, Bapa yang kekal. Dia menjadi Allah yang perkasa, Allah yang berkuasa, Allah yang mempunyai kekuatan yang dahsyat. Ada di dalam firman Tuhan mengatakan dia seperti matahari. Matahari mempunyai energi berjuta-juta panasnya. Dan dia menjadi Bapa yang kekal. Saudara ingat, saudara bukan yatim piatu. Saudara punya Bapa. Dia tidak akan tinggalkan saudara. Bapa tidak akan meninggalkan anaknya. Bapa tidak akan mencelakakan anaknya. Tapi justru Bapa yang selalu mendidik anaknya supaya menjadi orang yang tangguh, supaya menjadi orang yang luar biasa, supaya engkau menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang, dan hidup saudara di dalam kemenangan. Yang terakhir saudara, Raja Damai. Saudara, di dalam bahasa asli Raja Damai itu di dalam bahasa aslinya, Grikanya, damai itu iranai. Iranai itu adalah perdamaian antara manusia dengan manusia. Atau perdamaian antara satu dengan yang lain. Bagaimana kita bisa berdamai kalau kita hidup di dalam dosa? Maka Yesus adalah Allah. Dia menjelma sebagai manusia. Dia jadi pelantaran antara Bapa dengan anak.
supaya dipersatukan melalui ditumpahkan darahnya, dikorbankan nyawanya, maka terjadilah perdamaian. Maka kita tidak perlu lagi hanya mengandalkan imam besar. Pada zaman 6.000 tahun yang lalu, kita kalau mau menebus dosa kita mencari korban. Ada yang miskin mencari merpati, membawa merpati. Yang lumayan kayanya domba, yang kaya bawa lembu, dan lembu itu harus diperiksa tidak bercela. Maka pada waktu disembelih di halaman, semua orang menunggu. Korban yang akan dibakar setelah dipotong di atas, ditaruh di atas mezbah, semuanya menunggu. Pada waktu dibakar, itu ada tandanya, ada perkenanan dari Tuhan. Berarti dosamu diampuni. Hari ini cukup dengan mengaku langsung kepada Tuhan. Akui secara detail dosamu dan bertobat. Tinggalkan dosamu. Dan bangkit. Dengan hati yang insaf, engkau tinggalkan dosa, engkau mencari Dia. Dosamu diampuni. Akulah bejana yang perlu dibentuk, bentuklah sesuai rencanamu. Ubahlah hatiku, jadikan sepertimu, tanganmu jadikan ku baru. Jadikan ku alatmu, bersaksi bagimu, untuk menyenangkan hati. Jadikan ku alatmu, bermazmur bagimu, untuk memuliakan nama. Mari kita bangkit berdiri. Pegang hati saudara. Akulah bejana yang perlu dibentuk, bentuklah sesuai rencana. Ubahlah hatiku, jadikan sepertimu, tanganmu jadikan ku baru. Jadikan ku alatmu, bersaksi bagimu, untuk menyenangkan hatimu. Jadikan ku alatmu, bermazmur bagimu, untuk memuliakan namamu. Saudara, berapa banyak kita kehilangan damai di dalam rumah tangga kita. Iblis sedang mempunyai strategi supaya saudara jauh dengan Tuhan. Rumah tangga kita diporak-porandakan. Rumah tangga kita dipisah-pisah, sehingga kita kehilangan damai sejahtera. Alkitab mengatakan Dia adalah Raja Damai. Undang Raja Damai masuk dalam hati saudara. Dan setiap hati yang mau dimasuki oleh Raja Damai, hati ini perlu bersih. Mungkin saudara ada sampah di dalam hati saudara. Saudara ada kepahitan, sakit hati, mungkin dengan istri, dengan suami.
Hari ini kita harus merdeka. Hari ini kita harus bebas. Saudara, bagi setiap saudara yang datang dengan istrimu atau suamimu, peluk suamimu. Katakan, ampuni aku. Aku kerap kali lidahku ini seperti pisau menyakiti kamu. Ampuni aku kalau aku egois. Ampuni aku kalau aku tidak lemah lembut, aku kasar. Aku mau bertobat. Ampuni aku suka marah yang tidak beralasan. Bertobat. Hari ini ada pemulihan yang terjadi. Peluk suamimu, peluk istrimu, ampuni aku. Peluk, peluk. Para istri katakan, tumpang tangan atas suami. Aku melepaskan pengampunan, aku mengasihi engkau. Jadilah engkau seorang imam yang bijaksana, mengasihi istri dan anak-anakmu seperti Kristus mengasihi jemaat. Di dalam nama Yesus, aku yakin, sangat yakin engkau akan berubah. Dalam nama Yesus Kristus. Para suami, tumpang tangan atas istrimu, katakan, engkau adalah penolongku. Aku membutuhkan engkau. Aku mengasihi engkau. Dan firman Tuhan mengatakan, aku mau jadi istri yang tunduk bagi suamiku, menghormati. Aku percaya hidupku akan berubah. Aku akan naik tidak turun. Aku jadi kepala bukan ekor. Hadirat Tuhan merestorasi rumah tanggaku, merestorasi rumah tangga menjadi merestorasi seluruh aspek kehidupanku, ekonomiku, kehidupanku. Mungkin saudara bersama anak-anak saudara, suami istri tumpang tangan, jadilah engkau anak yang takut akan Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan kerendahan hati dan takut akan Tuhan ganjarannya kekayaan, kehormatan, kehidupan. Jadilah anak yang menghormati orang tua supaya engkau panjang umurnya. Oh rapasyakara. Mari sembah Dia. Syaranamo. Enderelamo. Ramasyararamo. Shkerererara. Sembah Dia. Sembah Tuhan akan merestorasi, Tuhan akan memulihkan, Tuhan memberi kekuatan yang baru. Terima urapan baru. Mari jemaat Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat firman yang sudah ditabur oleh hamba-Mu Tuhan. Biarlah firman yang ditabur Tuhan boleh tertanam di hati kami Tuhan, di kehidupan setiap kami, boleh berakar kuat dan bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan setiap kami. Dan setiap firman-Mu Tuhan kami lakukan di dalam kehidupan kami.
Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati keluarganya, berkati pelayanannya, kesehatannya, seluruh aspek kehidupannya Bapa. Terima kasih, dan sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan. Bila kami boleh memberikan persembahan kami yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi persembahan kami hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Dan tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan atau perpuluhan. Bapak Ibu dapat memberikan melalui OVO, GoPay, Dana, Link Aja, ShopeePay dengan scan QR CIMB, Mobile Banking BCA, melalui transfer bank BCA atas nama Willy Joseph Chandra dengan nomor account 0180508023. Bagi mata uang asing dapat transfer ke OCBC NISP TBK cabang Ayani Sidoarjo dengan nomor account 5518100002115 atas nama Willy Joseph Chandra, Swift Code NISPI DJA. Bukti transfer dapat diberikan kepada petugas gereja dengan nomor 0888-333-2623. Terima kasih untuk taburan Bapak Ibu Saudara, dan kita percaya menabur akan menuai suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan akan tumpah keluar dan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Tuhan Yesus memberkati. Mengasihi kita semua, amin. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Sekali lagi, hari ini ku rasa bahagia. Hari ini Roh Tuhan ada padaku. Pertanyaannya, sudahkah roh Tuhan ada pada saudara? Firman Tuhan mengatakan, dengan mulut mengaku Yesus Tuhan, dengan hati percaya Yesus bangkit pada hari ketiga, saudara dibaptis, saudara bangkit menjadi manusia baru, saudara diberi roh Tuhan. Tetapi persoalannya, bisa enggak saudara merawat roh Tuhan ada di dalam tubuh saudara? Maka dari itu pada waktu roh Tuhan ada pada saudara, dan otomatis kalau saudara meresponi dan merawat, maka seluruh aspek hidup saudara diurapi Tuhan. Salam, selamat malam. Puji Tuhan, kita malam ini boleh bersama-sama mengikuti FA Gathering. Ya, menurut saya FA Gathering ini sesuatu yang memberi semangat ke kita semua untuk anggota FA di AUG maupun pengurus FA juga. Karena dengan adanya FA Gathering kita boleh diberi semacam roh yang baru untuk melayani di FA ini. Ya, karena kan kalau sendiri-sendiri mungkin pergumulan itu kita doakan sendiri, tapi dengan bersama-sama ini kita bisa sehati untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu kesan saya. Terus kemudian Mama yang kedua. Ya, kalau menurut saya juga bahwa dengan diadakannya FA Gathering ini akan menambah keakraban, kebersamaan di antara kita jemaat FA juga dengan hamba Tuhan yang melayani di sini. Jadi ke depan hal seperti ini next time bisa akan continue dilakukan, dan itu akan bisa membangun kita, mempererat satu sama lain persaudaraan kita dalam Tuhan. Apalagi sesudah pandemi kan kita jarang ada kontak ya, dan sekarang diawali dengan FA Gathering ini, semoga next time
bisa rutin diadakan, jadi kita bisa saling menguatkan juga, saling mempererat persaudaraan, juga komunikasi kita semakin hangat satu sama lain, terutama ada kesehatian. Maka dari itu saudara, saya sangat-sangat bersyukur. Ada sekelompok hamba-hamba Tuhan mengambil bagian. Jam ini saya berdoa, jam ini saya berdoa, jam ini saya berdoa. Untuk bangsa dan negara, untuk saudara-saudara kita yang banyak sakit. Ada yang sakit kanker, ada yang stroke, ada yang kena post power syndrome. Macam-macam saudara. Dan kita doa. Selama ikut FA, pertumbuhan iman kami sekeluarga dan teman-teman, rekan-rekan itu banyak mengalami kemajuan. Iman semakin kuat dan kita tuh semakin saling mendoakan antara satu dan lainnya, dan kita merasakan banyak mujizat yang terjadi. Ya, dengan saya bisa bergabung dengan FA ini, saya bisa berbagi ya, kita saling mendoakan satu dengan yang lain, saling menguatkan di dalam menghadapi suatu masalah. Jadi kita memang saudara ya, di FA itu kita saudara di dalam Kristus, jadi kita saling membantu satu dengan yang lain. Sudah banyak orang Kristen yang datang ke gereja nggak fokus, pulang nggak dapat apa-apa, ditanya podoai. Tapi ada sekelompok orang fokus, dia pulang, dia praktekkan, mujizat terjadi saudara. Melalui FA kita sudah dikuatkan. Tidak di gereja, kami juga kuat di dalam FA. Saling bertumbuh, saling menguatkan, saling mendoakan satu dengan yang lain. Bahkan di keluarga-keluarga kita semakin dijadikan keluarga yang bersatu. Kita bisa sama-sama menjadi satu di dalam keluarga besar House of Glory, sehingga kita bersama-sama bertumbuh dan bersama-sama beribadah di dalam Tuhan Yesus. Sekarang fokus menangkan jiwa. Jangan lihat kiri kanan, layani Tuhan. Ada dampak yang luar biasa yang kami peroleh selama kami ber-FA. Setiap pergumulan kami sampaikan di dalam kelompok, kami saling mendukung doa. Ada permasalahan dihadapi jemaat yang lain, kami juga saling mendukung doa. Kita di sini selalu digembleng dengan firman Tuhan. Kita menjadi orang yang berkarakter seperti Kristus. Untuk jemaat-jemaat yang lain, mari kita ikut family gathering untuk kedepannya lagi, supaya gereja ini semakin hari semakin bertumbuh di dalam iman, di dalam kasih Kristus, dan kita menjadi berkat bagi semua orang dimanapun kami berada. Jadikan mereka hamba Tuhan yang diurapi. Jadikan dia hamba Tuhan yang punya integritas. Setiap pelayanannya dicatat di surga. Tuhan, aku janji, aku mau melayani Kau dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan untuk memenangkan jiwa-jiwa baru yang percaya. Katakan amin. Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Says, this is the most important commandment, all the ones I give to you, this is at the top. Karena ini kita harus ingat, ini adalah perintah Tuhan Yesus yang utama dan terutama. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, pikiran dan jiwa, juga sesamamu. The second most important commandment, Dan yang kedua adalah is to love your neighbor as yourself. kasih
kasihilah tetanggamu, teman-temanmu, sesamamu tadi juga dirimu. That means you will love God with everything you are. You will love yourself and you love God. Dengan kata lain, kalau kita mengasihi Tuhan, kita juga tahu bahwa kita ada juga mengasihi diri kita. Makanya kita bilang, Tuhan aku mengasihimu. Karena ada kasih yang sudah datang dalam hidup kita. Some people go that extra mile to stop and help a friend. Even when the going gets tough, they're always there to lend a hand. You have always been there for us, in good times and in bad. You've been someone we could count on, the best friend we have ever had. Today we want to thank you for all the time you have given us to tell you we treasure our friendship and that you mean the world to us. Thank you. Mari jemaat Tuhan, kita menari dan menyanyi buat Allah kita. Mari torang puji Tuhan, Dia Raja segala raja. Oh Yesusku, luar biasa. Hai mari coba puji Tuhan, Dia Raja segala raja. Oh Yesusku, luar biasa. Ora pacut orang basusah, lebih baik
musikmu dengan kulintang. Mari torang puji Tuhan, Dia Raja segala raja. Oh Yesusku luar biasa. Mari coba puji Tuhan, Dia Raja segala raja. Oh Yesusku luar biasa. Pora baju torang basusah, lebih baik torang menyanyi. Dia sanggup ubah hidupku menjadi baru. Mari coba orang menari, rame-rame memuji Tuhan. Musik bambu dengan kulintang. Berapa juta orang basusah, lebih baik orang menyanyi. Dia sanggup ubah hidupku menjadi baru. Mari coba orang menari, rame-rame memuji Tuhan. Musik bambu dengan sekali lagi jemaat Tuhan katakan, orang susah, lebih baik orang menyanyi. Dia sanggup ubah hidupku menjadi baru. Mari coba orang menari, rame-rame memuji Tuhan. Musik bambu dengan kulintang. Musik bambu dengan kulintang. Musik bambu dengan kulintang. Beri sorak-sorai yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Mari angkat kedua tanganmu. Jika engkau mendengarkan firman dan melakukan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah kerohanian, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah kedua orang tuamu, diberkatilah kedua mertuamu, diberkatilah menantumu, diberkatilah sanak saudaramu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah tokomu, diberkatilah pabrikmu, diberkatilah ladangmu, diberkatilah ternakmu, diberkatilah studimu. Engkau akan naik, tidak turun. Engkau jadi kepala, bukan ekor. Engkau tidak hutang, melainkan mengutangi seluruh bangsa. Masuk diberkati, keluar diberkati. Apa yang kau kerjakan semuanya berhasil dan beruntung. Terimalah berkat damai sejahtera dan persekutuan Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha dan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari yang percaya bersama saya katakan amin. Musik bambu dengan kulintang. Musik bambu dengan kulintang. Musik bambu dengan kulintang. Beri sorak-sorai